Ada video yang bocor dari Pentagon, dari kapal tempur Angkatan Laut USS Russell. Salah satunya menunjukkan benda berbentuk piramid, dan benda tersebut bukan hanya satu piramida. Sampai merinding gua tuh. Tahun 2017, dengan bantuan Luis Elizondo, New York Times menerbitkan penyelidikan USA terhadap UFO atau EETIP yang akhirnya viral. Setelah itu, senator dan para pemimpin tertinggi lainnya di Amerika Serikat menjadi lebih serius. Mereka mulai mewawancarai pilot angkatan laut yang mengaku telah menyaksikan UAP saat menjalankan misi pelatihan, seperti bergerak dengan sangat cepat yang jauh melampaui teknologi apapun yang kita miliki. Kemudian anggota staf senior terkesan dan mengatakan Pentagon harus merespon. Pada Agustus 2020, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan program baru yang disebut UAP Task Force atau Satuan Tugas Fenomena Udara Tak Dikenal. Fungsinya seperti Luis Elizondo mengawasi EETIP. Di saat ini Amerika Serikat udah nggak pakai kata UFO, tapi diganti dengan UAP. Nah, kalau misalkan kalian sering dengar kata-kata UAP, itu asalnya dari sini. Komite Intelijen Senator Marco Rubio memberikan rancangan undang-undang bagi Pentagon selama 180 hari untuk melaporkan secara terbuka apa yang lembaga pemerintah ketahui tentang UAP atau UFO. Undang-undang disahkan dan ditandatangani oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gue ulangin ya, 180 hari untuk meneliti. Dan ketika waktunya tinggal beberapa minggu lagi kelar, ada video yang bocor dari Pentagon, dari kapal tempur Angkatan Laut USS Russell. Salah satunya menunjukkan benda berbentuk piramid, dan benda tersebut bukan hanya satu piramida. Video bocor lainnya direkam di atas kapal USS Omaha, bagian dari kelompok yang sama dengan USS Russell. Objek tertangkap radar yang dikenal sebagai FLIR, yaitu inframerah atau tanda thermal, menunjukkan satu objek bulat terbang di atas air, melayang lalu turun masuk ke laut. Benda-benda bisa terbang menembus atmosfer dengan kecepatan yang melebihi proyektil, dan mereka bisa menembus bawah air dengan cepat, melebihi tekanan lambung proyektil. Dengan kata lain, objek-objek tersebut memiliki kemampuan yang melebihi teknologi kita di zaman sekarang, karena dia bisa pergi ke atmosfer dan bisa menembus ke laut. Tim UAP Pentagon bersama dengan kantor Direktur Intelijen Negara menyerahkan kepada Kongres laporan penelitian 180 hari tersebut. Laporan berisi 9 halaman, dan gua ada filenya nih. Intinya, dari 144 pertemuan yang dilaporkan, hanya satu UAP yang diidentifikasi sebagai balon besar yang pecah. 143 UAP lainnya tidak dapat dijelaskan. Ini sadis ya teman-teman, karena itu baru penilaian awal dari tahun 2019 sampai 2021. Laporan terdiri dari 5 kategori penjelasan potensial. Nah, ini seperti airborne clutter. Airborne clutter ini burung, balon, plastik. Natural atmospheric phenomena seperti es kristal dan lain-lain. USG or Industry Developmental Programs, yaitu pengembangan industri pemerintah Amerika Serikat. Foreign Adversary System, ini teknologi negara lain. Dan yang terakhir disebut others atau lainnya.
Others atau lainnya itu berarti teknologi yang tidak dikenal di zaman sekarang. Maksudnya itu makhluk luar angkasa. Yang gue suka dari kata-kata ini adalah foreign adversary system atau teknologi negara lain. Berarti Amerika itu udah tahu kemampuan teknologi negara lain seperti Rusia dan China. Dan ketika dia meneliti UFO tersebut, dia bilang, oh ini bukan mereka. Tuh, sampai merinding gue tuh. Yang membuat gue takjub, sekarang pemerintah Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ada benda terbang tak dikenal di langit kita. Jika mereka terus melanjutkan penelitian ini, penampakan dari kitab suci dan dari budaya lain sejak ribuan tahun yang lalu yang berbicara tentang hal-hal yang gak masuk akal atau yang tidak dapat dijelaskan di langit pasti akan terungkap. Pada tahun 1960-an, Erich von Däniken di buku Chariot of the Gods mengatakan bahwa alien akan muncul saat peradaban bumi mencapai tingkat teknologi tertentu. Dan dengan semua yang terjadi sampai saat ini, mungkin ini saatnya kita melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa. Mungkinkah laporan pada UAP memberikan isyarat bahwa kita semakin dekat untuk menemukan dan mengungkap bahwa kita tidak sendirian di alam semesta?